2, 3. Maulana, 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 Maulana. Bukan begitu. Salah. Maulana ya sami'u du'ana. Birahmatika ya Rabbi. Ya maaf deh. Sekarang kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong. Kalau ada macam-macam, nih kita pakai ini aja. Ya Allah disabet. Ya Allah. Oh disabet. Atau gini. Sarung dong. Sini yang paling nggak bisa diatur siapa, Ustaz? Anwar. Gak ada. Yang penting aku Pak Ustadz, saya mau perhatiin. nanya dong, hari ini kok built-in semuanya Anwar sih? Ada urusan. Karena Anwar yang harga lo paling murah sih, War. Jadi siapa lo ambil? Harga borongan gope Ustaz semuanya. mau nanya dong, apa hukumnya kalau serabot built-in, Ustaz? Enggak, bukan. Masalah Anwar di sini yang paling murah. Coba bilinannya nggak berani deh. Nggak apa-apa. Murah yang penting reguler. Daripada gede cuma sekali. Emang ada yang paling... Inara. Aku mau tanya Pak Ustadz, aku kan manusia biasa nih. Kadang kan ada perlakuan aku yang secara aku nggak sadar nih membuat orang lain jadi baper gitu tanpa aku sengaja. Nah kira-kira tuh hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih banyak buat semuanya. Alhamdulillah kalau orang merasa bersalah, merasa menyakitin orang itu sudah bagus. Tanda-tanda orang yang diampuni dosanya ketika Allah bukakan kesadaran untuk mengakui kesalahan. Karena banyak orang berbuat salah, nyakitin orang, tapi tidak merasa. Dan merasa itu mahal itu. Merasa kalau dia bersalah, merasa kalau dia berdosa. Sebenarnya Allah tahu kita berdosa. Cuma Allah menunggu kita untuk mengakui. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Zolimin. Yang terpenting adalah ketika manusia memahami bahwasanya dia bisa menjaga hati dan jiwanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik terhadap manusia yang lain, maka akan mudah langkah dan jalannya. Karena baper itu harus. Kenapa baper itu harus? Sadar bahwasanya dia makhluk Allah. Suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah, sadar bahwasanya dosa saya masih banyak nih, perbuatan saya banyak. Kalau baper itu oke, tapi jangan sampai baper ke bawa perasaan yang terlalu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga centil, ganjen itu nggak boleh, betul kan Om Raffi? Betul. Apalagi kalau bapernya sama Om Raffi. Iya juga ya. Tapi tolong kameramen jangan pernah ngambil di bawah. Kenapa? Ketahuan kalau saya. Anwar mau nanya nggak Anwar? Cepet Anwar. Cepet dong War. Masih ada waktu kan? Anwar mewakili siapa? Dan bercanda. Apa? Anwar mewakili kelompok apa? Jadi saya mewakili dari paguyuban ibu-ibu pencinta biji salak. Kok ibu-ibu? Bapak-bapak maksudnya. Jadi pertanyaannya adalah ini seputar tentang sholat Pak Ustadz. Kan kalau dari pengetahuan Anwar ya, kita sebagai makmum itu ketika kita sholat berjamaah kan, kita tidak boleh mendahului imam sebagai makmum ya. Tapi pas saya lagi sholat Pak Ustadz. Sholat. Pas saya lagi sholat, saya lagi ruku, kita kan gak boleh mendahului ya. Tapi imamnya masih wudhu, itu boleh kita dahului. Gini. Kategori mendahului imam itu jadi rusak salatnya jika mendahului dengan 2 rukun, 2 kegiatan, 2 gerakan. Ya, baru dikatakan batal. Tapi kalau cuma 1 gerakan, jangan balik, nungguin. Contoh, kita sujud imam. Karena imam terlalu lama bacanya, kita kelamaan. Nggak usah naik turun, tunggu aja di atas. Daripada harus balik lagi, berarti menambah rukun. Kalau kita gini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan seandainya Jangan dimain-main, nggak boleh begitu, harus khusyuk. Masih kode. Nggak boleh. Masih makan ayam. Masa sholat udah begitu? Kalau itu niatnya untuk kata-kata, maka batal. batal salatnya. Boleh. Nggak boleh ada kata-kata yang mengandung kalimat selain kalimat bacaan sholat. Kalau ada kalau imam salah baca ayatnya kita benerin kan? Boleh. Boleh kalau itu boleh. Dengan bacaan yang sama. Apa kodenya? Tetot salah gitu. Ada gini ya, ada kayak Masya Allah. Apa gitu ya? Ada dua hal. Oh, subhanallah. Ada 2 hal. Yang pertama adalah tadi pertanyaannya Masya Allah bagus. Kalau misalkan dia mendahului imam dan berulang kali mendahului imam, maka dia mufarakah, berpisah daripada imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan dia membetulkan bacaan imam, subhanallah. Ya kan? Tetapi apabila memang imamnya benar, entenya salah, ente mau cari masalah. Nah, emang cari masalah nih. Jangan cari masalah. Contoh, kalau ada kucing atau apa di depan kita. Ambil aja bacaan sholat, bacaan Al-Quran yang ada husnya.
Aus biar. Emang boleh gitu. Tapi kan niatnya, kalau niat mengusir bahaya. Tapi kalau membaca aja, tapi membuat binatang itu pergi, itu aman. Saya pernah bisa gitu ya, kaget, Ustaz, lagi gitu ya? lagi sholat di masjid nih, saya lagi berdiri gini kan, niatnya mau sendiri nih, set. Iya. Tiba-tiba di belakang kan namanya laki kan, dicolek kayak gini. Saya udah 2 rakaat nih. Lo kenalan, apaan sih bang gitu? Saya kaget Pak Ustadz. Enggak, ini benar. Ini bagus ini kata-kata. Misalkan kita lagi sholat sendiri, kan? ada yang datang untuk jadi makmum, maka dia colek dari belakang. Emang kaget gini, ayam gitu jadi nggak jadi batal. Emang sholat. boleh nggak boleh? Kenzi. Kalau tidak sengaja kata-kata tidak sengaja keluar itu aman. Itu aman. Tapi kalau sengaja, contoh, cicak tuh, itu nggak batal. Tapi yang bilang dia belakang bilang, jangan ngomong, itu nggak bahaya. Batal dia, karena dia sengaja. Kenzi deh sekarang. Kenzi mau nanya. Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz. Sebelumnya, ini hidung asli. Asli. Saya yang palsu, Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, sama teman saya satu lagi. Saya buatan Turki. Saya mau nanya Pak Ustadz. Boleh kau bukan orang sana. Apa hukumannya kalau Hukumnya? Hukumnya jika kita udah udah merasa dekat sama papa, terus kita curhat tentang isi hati atau enggak, Terus pokoknya mana lebih enggak? dekat sama papa lah. Itu apakah akan menyinggung hati seorang ibu? Oh berarti nggak dekat sama ibunya? Iya, tapi dekat. Ini, Oh, gitu. wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kamu terhadap keduanya. Dan dalam syariat adalah ibumu, baru bapakmu. Jadi ketika engkau ingin merusak yang ada di rumah, karena dekatnya sama ayah, tidak jauh dekat sama ibu, atau dekatnya cuma ibu doang sama ayah enggak, berarti kan sebuah perusakan. Maka ini adalah hal yang salah. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kita kepada keduanya dan membuat keduanya happy, bahagia. Kalau punya cerita atau apapun lebih enak tuh ke ibu sebetulnya. Karena apa? Karena ibu yang lebih dekat, yang paham. Madrasah ula. Madrasah itu berarti adalah tempat sekolahnya, pendidikan yang ada di rumahnya. Ibu nomor 1. Ingat, ibu nomor 1, nomor 2-nya juga ibu, nomor 3-nya ibu, baru bapaknya. Ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, bapakmu. Masa bapak, ibunya nunjuk ke kita berdua? Ah, nyontoh. Gimana bapak lu nggak bete, malu liat lu begitu. Mau nanya apa? Saya mau nanya Pak Ustadz, selama ini ya, Habib Pak Ustadz, kalau hujan itu kan disebutnya rahmat. Gitu. Nah tapi saat hujan itu malah merugikan kita, banjir, malah bagaimana membuat, apakah kita... Bencana. Iya, apa boleh kita minta ganti kepada si Rahmat? Rahmat kemudian tetangga saya gitu. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? bukan rahmat. Bisa nggak Pak Ustadz? Nih. Itu kan hujan itu kan rahmat dan rahmat. Ketika hujan turun, maka berdoalah Allahumma syaiban nafian. Jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Hujan itu rahmat dari Allah. Hujan adalah keberkahan. Iya. Tapi ketika terjadi banjir, itu adalah ulah tangan manusia. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Contoh, Allah kasih ente rezeki banyak. Berlimpah alhamdulillah. Kalau ente menggunakan dengan kebaikan, itu rahmat dari Allah. Tapi kalau gunanya buat maksiat, buat dosa, buat judi, cari perempuan, haram. Nggak ada berkahnya. Jadi ada rezeki yang penuh dengan keberkahan, ada rezeki yang tidak penuh dengan keberkahan. Allah menurunkan rahmatnya di 5 waktu. Di saat hujan turun, di saat anak memandang wajah orang tuanya, di saat memandang Ka'bah terbuka, dan di saat terjadinya ijab kabul. Dan di saat seorang hamba makin dekat kepada Tuhannya. Itu rahmat Allah turun. Aku tanya ya, ini serius. Boleh. Kalau misalnya dari awal episode 1, kita kan selalu nanya hukumnya haram atau enggak, batal atau enggak. Saya kemarin sempat lihat di sosial media bahwa ternyata di Islam itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Aku mengutip rukhsah. Apa itu? Keringanan. Keringanan. Jadi seperti apa keringanan kita? Keringanan seperti orang yang lagi sakit. Nggak usah puasa, nanti bayar bulan depannya. Itu rukhsah. Kemudian perjalanan, karena ribet, boleh dijamak. Ada jamak, ada kasar, musafir. Jadi rukhsah itu keringanan supaya kita tidak diberatkan dalam kondisi. Itu kan keringanan, tapi kalau saya ini kan keberatan sebenarnya. Ya diet dong beda. Diet. Makanya dia sehat, jadi keberatan. Diet itu dibilangin olahraga. Salu kamara itu ni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, kata Nabi. Tapi ada juga salatlah sesuai kondisi tubuh kita. Ketakwaan itu melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan
dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga dan istiqomah menjalaninya. Betul. Islam agama yang paling mudah dan sangat mudah. Jangan mempersulit. Yang persulit itu adalah orangnya sendiri. Kalau ilmu ente anak TK, ilmunya masih di SD, cukup dengan kemampuannya. Wah, nggak usah tepuk tangan melebihi dong. batas. Kenapa? Ketika kalian sudah belajar, sudah betul-betul hijrah, kalian akan bertahap dengan tahapannya. Oleh karena itu, belajarlah sesuai dengan kemampuannya dan terus belajar sehingga Allah memberikan ridha, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal Alamin. Yuk kita raih keberkahan yuk. Yuk, Masya Allah. Surga hari ini surga. Penonton, aku tuh bingung mau buka puasa pakai apa ya? Bah, kok kamu tuh kayak orang lagi bingung banget gitu, kenapa sih? Iya, aku tuh bingung mau buka puasa apa. Aku tuh pengen ya, King, buka puasa pakai cemilan yang juara, tapi yang nggak ribet gitu loh, King. Berbukalah dengan yang manis kayak aku. Nih dengerin ya, berbukalah dengan ini nih. Inako Mini Jelly, cemilan kenyal manis, rasa buah yang segar banget, yang punya khas dan legendaris. Dikemas dalam bentuk cup kecil dan praktis dengan 7 rasa buah segar. Ada rasa anggur, leci, stroberi, jeruk, mangga, nanas, dan melon. Banyak banget rasanya, King. Ya ampun, aku mau lihat dong dalamnya. Tuh, kamu lihat tuh. Nih ada rasa anggur tuh. Ini cobeli. Aku tuh kalau lihat ini tuh jadi inget masa kecil karena ini udah legendaris banget, King, dari dulu gitu ya. Apalagi kemasannya tuh cup kecil gini, jadi praktis banget, bisa langsung buka sekali makan. Jadi nggak apa-apa kan sebenarnya kalau buka puasa pakai gini, King. Ya. Bikin batuk nggak? Oh tentu tidak dong. Inako Mini Jelly ini aman dan cocok dinikmati kapan aja, siapa aja, dan untuk segala usia. Terbuat dari jus buah asli dan 100% gula asli. Rasanya nggak kaleng-kaleng, nggak seret, nggak bikin batuk. Bagus juga untuk pencernaan karena terbuat dari tepung karagenam yang berasal dari olahan rumput laut dengan potongan nata de coco yang renyah. Bisa jadi sumber serat, banyak manfaat untuk pencernaan. Jadi ini 100% gula asli. Jadi udah enak, banyak manfaatnya juga nih. Dan gak bakal cukup nih. Kayaknya kalau cuma satu, King, aku boleh bagi lagi nggak, King? Banyak nih. Boleh buat kamu semuanya nih. Kalau kurang, kamu bisa beli di semua swalayan terdekat dan e-commerce. Ada yang isi 15, 25, 40, atau yang bucket kayak gini, isi 50 nih. Inako Mini Jelly produk 100% buatan Indonesia. Halalan toiban. Jadi makan pun insya Allah aman dan nyaman. Apalagi kalau didinginin, dibekuin, ini enaknya kebangetan. Ini aku kasih buat kamu. Ini aku kasih buat kamu. Aku ya? Iya dong. Banyak, makasih ya, King. Iya dong. Tapi kalau lihat-lihat ya, ini ukuran kayak gini bisa buat hampers lebaran nih kayaknya nih. Oh tentu dong nih. Aku juga punya yang ini nih. Kita punya berbagai macam kemasan. Ini, nih kamu punya itu. Ini buat aku, itu buat kamu, oke? Ah, benar. Thank you ya, King. Inako Mini Jelly, jelinya kita semua yang ada gambar naganya. Inako Mini Jelly, jelinya kita semua. Yang ada gambar naganya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat setan. Maksud dari hadis ini, Allah buka pintu surga, peluang untuk masuk surga itu banyak. Karena ketahuilah, di dalam bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita lakukan mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Surga tidaklah mudah. Surga penuh dengan perjuangan. Surga adalah tempat terindah. Surga adalah di dalamnya rahmat Allah yang sangat besar. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Kami berharap ya Allah bisa berjumpa engkau di dalam surgamu. Tetapi apakah mungkin kita bisa masuk dalam surga? Ada sebab, ada akibat. Kalau kita berjuang mencari ridhonya Allah, sholat 5 waktu kita nggak tinggal, berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik kepada sama kita,
menjaga lidah kita, menjaga perbuatan kita. Suami taat kepada ibunya, istri taat kepada suaminya, maka niscaya surga mudah baginya. Tapi kita memahami ada gangguan setan di sini. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh nyata. Suruh agar kita sholatnya malas, ibadah kita malas, bangun malam kita susah, hadir ke majelis talim nggak pernah. Ini setan. Setan mempengaruhi kita agar kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus berjuang untuk melawan setan agar kita diselamatkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah kepada Allah kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Jauh dari Allah celaka kita. Jauh dari Allah binasa kita. Jauh dari Allah hancur kita. Bukan hanya di akhirat hancur, tetapi di dunia pun hancur. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada 4 yang menyebabkan kita masuk surga. Ta'lil Quran, surga merindukan 4. Ta'lil Quran wa afizil lisan wa mutimil jihan wa shaimi fi sahri Ramadan. Yang dirindukan surga siapa? Kita mau masuk surga. Bagaimana kalau surga rindu sama kita? Yang pertama orang yang rajin baca Quran. Yang kedua orang yang menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang menjalankan ibadah puasa. 4 ini semuanya ada di bulan Ramadan. Baca Quran, jaga lisan, memberi makan orang, berpuasa. Semua ada di bulan Ramadan. Dan itu yang menyebabkan pintu surga terbuka di bulan suci Ramadan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena di bulan Ramadan peluang masuk surga itu banyak. Maka dari sini kita bisa belajar, masuklah di surga. Apa isi surga? Kenyamanan, rezeki, ketenangan. Salamun hiya at-tamat lil fajar.